Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, serta sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Dalam perjumpaan pagi ini, saya Pendeta Herlina Raintung Silitonga, Pendeta Jemaat GPIB Agape Jakarta, akan mengawali karya dan kerja kita melalui Morning Call saat ini, tanggal 8 Februari tahun 2024. Sebelum kita membaca Alkitab dan masuk dalam perenungan pagi ini, mari terlebih dulu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sadar ya Tuhan akan kelemahan dan keterbatasan diri kami. Kami membutuhkan selalu kekuatan dan pertolongan yang asalnya dari Tuhan. Maka di saat kami akan memulai kerja dan karya kami mau disinari ya Tuhan, kami akan diperlengkapi melalui pembacaan Alkitab dan perenungan pagi ini. Kuasai pikiran, hati, dan pendengaran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Yesus, firman yang hidup. Kepadamu saja kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, saudara-saudara, dari Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat 32. Saya menggunakan Alkitab TB2. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 32 yang menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun ketika ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah tempat mereka tinggal, akan penuh dengan lalat pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, tempat umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian sehingga banyak lalat pikat masuk ke dalam istana Firaun, ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena lalat pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah mempersembahkan kurban kepada Allahmu di negeri ini saja. Tetapi Musa berkata, kami tidak boleh berbuat demikian, sebab kurban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah hal yang menjijikkan bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan kurban yang menjijikkan bagi orang Mesir di depan mata mereka, apakah mereka tidak akan melempari kami dengan batu?
Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkanmu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya saja janganlah pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku minta diri dari hadapan Tuanku dan berdoa kepada Tuhan, supaya besok lalat pikat itu menyingkir dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya saja, janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sesudah itu, keluarlah Musa dari hadapan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan melakukan seperti yang diminta Musa, sehingga lalat pikat itu menyingkir dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tersisa. Tetapi kali ini pun Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Sebagai budak di Mesir, otomatis hidup bangsa Israel tidaklah sepenuhnya milik mereka lagi, tetapi milik Raja Mesir. Sebab kebebasan mereka ada di bawah kendali Raja Mesir, yaitu Firaun. Berdasarkan perikop bacaan Alkitab ini, pada hari ini yang mengungkapkan bahwa Firaun dalam upayanya memenuhi kekuasaan dan ambisi pribadi, maka Firaun selalu menghalang-halangi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan dengan kesombongannya, Firaun berusaha memuaskan hasrat dirinya dengan tidak memperhitungkan ataupun peduli atas hidup serta penderitaan bangsa Israel. Bahkan saudara-saudara, Firaun selalu menekan dengan menguasai kehidupan umat Tuhan ini. Itulah sebabnya Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Diungkapkan di situ dalam ayat 32. Sikap Firaun ini hanya untuk mengejar ambisi kekuasaan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Orientasi hidup bangsa Israel sebagaimana ajakan dari Musa, yaitu menyambut dan memenuhi kehendak Allah dalam kesetiaan. Dan untuk itu, jalinan hubungan interaksi antara bangsa Israel dengan Allah harus selalu dijaga, dipelihara, sekalipun mereka ada di bawah ancaman, tekanan, ataupun kekerasan Raja Mesir. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah menghendaki agar Israel selalu dapat membangun baik komunikasi dalam mengungkapkan sikap ketergantungan kepada Allah melalui ibadah, yaitu satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan pada diri bangsa Israel selaku umat Allah. Dan juga berfungsi sebagai pertahanan diri bangsa Israel di tengah tekanan, penderitaan, juga kepahitan hidup mereka. Sekalipun mereka ada
dalam tekanan dari Raja Firaun ataupun juga tantangan karena mereka ada di tengah lingkungan rakyat masyarakat Mesir yang bukan penyembah Allah. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, Allah menghendaki bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa hendaknya selalu dapat tegak lurus menghadap dan menyembah Allah yang menyertai dan akan mengeluarkan mereka dari Mesir. Sebab ada banyak karya dan perkara yang Allah sudah perbuat dan terus akan diperbuat Allah untuk menolong umatnya keluar dari Mesir. Peristiwa itulah yang berulang kali terjadi memberi bukti akan intervensi campur tangan Allah, sekalipun kepedulian Allah atas kehidupan bangsa Israel. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak dan sahabat GPIB, tidaklah panggilan dan ajakan Allah ini agar umatnya selalu menjalin komunikasi dengan Dia, juga berlaku atas kita sekalian. Namun bukan hanya menjalin komunikasi dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam ibadah kita, yaitu ibadah kata, ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, aktualisasi ibadah kata dalam rupa ibadah karya, yaitu ungkapan hidup perilaku setiap waktu. Hal ini sepatutnya menjadi bagian hidup kita, melekat dalam ungkapan hidup sehari-hari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan, panggilan Tuhan atas kita semua sama, yaitu mau dan mampu memberi diri sebagai sarana menjalin ibadah ritual dan yang kemudian mewujud nyata melalui ibadah karya, sikap hidup nyata yang kita ungkapkan. Mari saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beribadah melalui karya hidup yang mendatangkan kebenaran dan lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sebagai persembahan hidup yang berkenan kepadanya sebagai ungkapan ibadah kita di tengah berbagai persoalan dan pergumulan serta tantangan. Tuhan yang punya kehidupan, Dia juga yang akan setia menolong dan menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Ya Tuhan penguasa langit dan bumi, kami bersyukur di saat akan memulai kerja dan karya kami, ada tuntunan-Mu melalui pembacaan Alkitab dan perenungan saat ini. Penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya selalu melekat, menyatu dalam diri dan kehidupan kami. Dan Engkaulah juga ya Tuhan yang memampukan kami untuk tetap teguh menjalani kehidupan, karena Engkau selalu bersama kami dalam situasi untung malang, bahkan sakit ataupun sehat. Buatlah kami selalu berkeyakinan bahwa Engkau ya Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami, yang setia, peduli, baik kini maupun di masa yang akan datang dan dalam setiap kesempatan. Kami pun berdoa, Tuhan juga selalu menjadikan kami sebagai sarana
untuk menyatakan kemuliaan-Mu di setiap langkah kehidupan, serta dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu ya Tuhan, sertailah kami dalam mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Dan kiranya iman kami yang kami biarkan menuntun untuk kami dapat memilih secara bijaksana. Dan Tuhan menyertai proses pemilihan sehingga berlangsung dengan baik. Buatlah ya Tuhan karya dan kerja kami sebagai ungkapan ibadah kami setiap waktu kepadamu. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, morning call pada saat ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.